Saya tidak rela lembaga kepresidenan dilecehkan oleh calon presiden yang memalsukan syaratnya. Saya bersumpah demi Allah tidak mengubah apa-apa di dalam video tersebut. Yang sudah keterlaluan, ya, sudah jelas-jelas melanggar hukum, akan ditindak secara tegas. Belakangan ini marak berita-berita bohong dan status di sosial media yang berisi hujatan serta provokatif telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Yang lebih meresahkan lagi, banyak yang terhasut dan akhirnya ikut menyebarkan berita abal-abal dan status provokasi ini. Persatuan dan kesatuan bangsa pun berpotensi rusak gara-gara situasi ini. Tahun 2008, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE untuk menghadapi revolusi dunia internet yang terjadi sangat cepat dan mungkin liar. Tahun 2016, undang-undang ini disempurnakan lagi lewat revisi di DPR. Pemirsa, apa saja langkah pemerintah untuk menghadapi serbuan berita bohong dan kata-kata hujatan di dunia maya? Benarkah Undang-Undang ITE ini juga rawan dipakai untuk menjerat mereka yang mengkritik pejabat? Inilah penelusuran Tim Realitas. Saya minta yang pertama, penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hal ini. Dan kita harus evaluasi media online yang sengaja memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul yang provokatif, mengandung fitnah. Dan yang kedua, saya minta juga gerakan yang masif untuk melakukan literasi, edukasi, dan menjaga etika, menjaga keadaban kita dalam bermedia sosial. Itu hanya satu dari sejumlah pernyataan Presiden Joko Widodo yang risau dengan semakin maraknya berita bohong serta status berisi hujatan dan provokatif di dunia maya. Karena isinya yang simpang siur dan cenderung provokatif. Presiden Jokowi juga telah meminta pihak-pihak berwenang untuk segera mencari jalan keluar atas tren berita bohong atau hoax ini. Yang sudah keterlaluan, ya, sudah jelas-jelas melanggar hukum, akan ditindak secara tegas. Dan polisi sudah diinstruksikan atau aparat penegak hukum sudah diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah tegas tanpa kompromi. Ya. Sejumlah kasus yang terkait dengan penyebaran berita bohong dan menghujat juga sedang ditangani oleh kepolisian. Misalkan saja, beberapa aktivis yang ditangkap pada tanggal 2 Desember 2016 karena dituduh menghasut dan menghujat lewat dunia maya. Kasus yang terbaru adalah beredarnya buku berjudul Jokowi Undercover yang dibuat oleh Bambang Trimulyanto, seorang warga Blora, Jawa Timur. Pengakuan Bambang Tri tentang karya bukunya yang kontroversi ini tersebar bebas di situs berbagi video YouTube. Saya tidak rela lembaga kepresidenan dilecehkan oleh calon presiden yang memalsukan syaratnya. Bambang Trimulyanto dilaporkan ke polisi pada hari Sabtu 24 Desember 2016 oleh Michael Bimo Putranto karena marah disebut sebagai adik Jokowi dalam buku Jokowi Undercover. Siang tadi saya pelajari, saya baca, dan saya pahami bahwa di sini Saudara Bambang Tri menulis yang tidak mendasar, yang sifatnya menurut saya mengada-ngada. Mabes Polri yang menangkap Bambang Tri pada tanggal 30 Desember 2016 menyebut pria ini telah melanggar dua undang-undang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta Undang-Undang ITE karena menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian dan penghinaan terhadap penguasa. Bambang Trinya sudah kita tangkap dan kita periksa. Dan kita sudah melihat, saya sudah perintahkan tim dari Bareskrim
bedah buku itu, lihat fakta-faktanya. Di dalam dunia penulisan harus ada metodologi. Metodologinya harus ada data pendukung. Ya, kita tanya, punya data pendukung data primer nggak? Data primer itu artinya dokumen, akte kelahiran atau apa, ya, atau sumber pertama orang yang mengetahui, tidak ada. Ada nggak data sekunder? Dia mengetahui dari orang lain. Orang lain itu atau dia mungkin merujuk satu buku, referensi, tidak ada. Nanti aja, masih berlangsung kok, nanti aja kali. Baru istirahat. Baru istirahat dulu. Kasus lain yang ditangani kepolisian adalah perkara yang menjerat Buniani. Buniani adalah pengajar ilmu komunikasi di salah satu lembaga pendidikan swasta yang dituduh telah menyebarkan berita bohong. Buniani menjadi tersangka gara-gara statusnya di media sosial Facebook yang dibuat bersamaan dengan postingan potongan video Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama saat berpidato di Kepulauan Seribu. Yang menjadi masalah adalah ini. Perbuatan pidana itu bukan memposting video, tetapi perbuatan pidana itu adalah menuliskan 3 paragraf kalimat di akun Facebooknya ini. Ya. Buniani sempat memperadielkan polisi atas status tersangkanya. Belakangan, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Buniani ini. Saya bersaksi demi Allah, ini urusannya demi Allah ya, dunia akhirat, kalau Anda seorang muslim, kalau sudah sumpahnya seperti begitu berarti sudah serius sekali ya. Saya bersumpah demi Allah tidak mengubah apa-apa di dalam video tersebut. Sama sekali tidak. Karena apa? Karena saya tahu itu adalah fitnah. Saya membaca undang-undang ITE. Saya membaca undang-undang pers. Saya membaca undang-undang tentang penyiaran. Oke. Ya, langsung Pak. Kiranya ada sekitar 40-an ribu yang menganggap dirinya media online, tanda kutip, yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers, itu tidak lebih dari 300. Jadi ini puluhan ribu yang belum terverifikasi. Bersama Dewan Pers bagaimana kita mendapatkan media online yang mengikuti kaidah daripada undang-undang pers gitu. Rupanya pemerintah makin gelisah melihat maraknya konten negatif di dunia maya. Mulai dari konten pornografi, berbau sara, radikalisme, hingga beragam penipuan. Undang-undang ITE kemudian disempurnakanlah, tapi aturan ini ibarat peluru. Ketika ditembakkan, bisa salah sasaran. Apa saja yang bolong dari Undang-Undang ITE ini? Realitas segera kembali.